per kakak di kampung kami. Berasnya halal atau boleh diterima apa tidak, Ustaz? Nek wis regep salat, sudah masuk Islam, itu harus mau dengan aturan Islam. Al-Baqarah 208, coba. Jangan bicara sah tidaknya korbannya dulu ya. Kalau sudah masuk Islam, konsekuensi berikutnya itu harus masuk ke dalam aturan Islam secara kafah. Kalau aku lagi gelem salate, neng kon ninggalke bisnis babi emoh. Kenapa? Karena duitnya akeh. Keislamannya masih dipertanyakan, karena kalau Islam itu ya harus masuk ke dalam aturan Islam secara kafah. Mari dibaca itu. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nyata. Konsekuensi bagi seseorang yang sudah memilih Islam sebagai jalan hidupnya, yang sudah mengikrarkan keimanannya kepada Allah, konsekuensi berikutnya udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam aturan Islam secara kafah. Asilmu itu aturan Islam. Pertama ikrar iman dulu. Sebelum masuk aturan Islam harus ikrar iman dulu. Maka ayatnya ditujukan oleh Allah khusus bagi hambanya yang telah mengikrarkan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Setelah berikrar iman pada Allah, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, kemudian udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam asilmu, yaitu aturan Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan kalian mengikuti. Kalau sudah ikrar iman, masuk ke dalam aturan Islam secara kafah, maka seharusnya tidak lagi mengikuti langkah-langkah setan. Nah, ini sudah ikrar iman, sudah menjadikan Islam sebagai jalan hidup, kok masih terbujuk langkah setan dengan usaha babi. Keislamannya berarti ya, belum kafah, kecuali kalau baru sehari dua hari masuk Islam mungkin belum paham, karena mungkin yang dipaham nek mlebu Islam kuwi salat, hanya cukup salat. Maka saudara harus memberitahu. Jadi orang Islam itu tidak hanya cukup salat, termasuk meninggalkan semua larangan Allah, itu ditinggalkan, termasuk menjadi pengusaha babi, itu ditinggalkan. Orang sholat tentu dia tidak jadi pengusaha babi. Lah mungkin beliau ini karena belum tahu, maka kewajiban saudara memberi tahu. Nah kalau kurban bagaimana? Kurban itu ibadah, sama dengan haji, umroh itu juga ibadah. Uang hasil korupsi untuk haji, untuk umroh, sah tidak haji umrohnya?
Tidak sah. Yang mung tekan kono, ngono wae. Yang mung tekan Mekah, weruh Ka'bah, juga mungkin ya tawaf, juga lempar jumroh, juga wukuf juga, tapi semuanya itu tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena biaya untuk dia berangkat itu dari hasil korupsi, dari hasil judi, dari hasil usaha babi. Yang namanya ibadah dari awal sampai akhir itu harus dengan cara halal dan thayyib. Sekalipun kita haji umroh, tapi dari hasil judi, dari hasil jualan minum-minuman keras, dari hasil nyuri, dari hasil korupsi, itu tidak akan sampai, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholih yarfa'u. Kata Allah begitu dalam Quran surat Fatir ayat 10 itu. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, ketahuilah semua kemuliaan itu yang punya hanya Allah. Kita beribadah itu beribadah kepada Allah karena kita mendambakan kemuliaan di sisi Allah. Namun ibadah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sampai kepada Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholih yarfa'u. Yang sampai kepada Allah itu hanya kalimat-kalimat yang baik dan amal soleh. Sebuah amal untuk dikatakan soleh itu dilakukan harus ikhlas karena Allah yang pertama. Yang kedua harus ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah, baru dikatakan amal itu solih. Lagi korbanku ikhlas, aku ikhlas karena Allah, hajiku juga ikhlas karena Allah. Tapi dari hasil korupsi, dari hasil bisnis babi, sekalipun ikhlas karena Allah ketika mengeluarkan dana, tapi dana itu didapat dari hasil haram. Kalau orang Islam, dia tidak mungkin mencari nafkah dengan cara haram, itu mustahil kalau itu orang Islam tenanan. Ning nek Islam-Islaman, Islam KTP, kuwi akeh sing mencari nafkah dengan cara yang haram. Tapi kalau muslim hakiki terlintas saja, tidak, dalam benak mencari yang haram itu tidak mungkin terlintas. Karena Allah dawuh, kulu mimma apa itu? Kulu min thayyibati mimma razaqakumullah. Apa? Kulu mimma razaqakumullah. Coba diingat itu Quran surat Al-Maidah ayat 88. Kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ya, makanlah apa yang telah Allah rezekikan. Kemudian peternak